Udah 1 bulan gue pakai Xiaomi 13T. Masa iya sih sebagus itu? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, akhirnya genap 1 bulan gue pakai Xiaomi 13T yang satu ini. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai Xiaomi 13T yang katanya sebagus itu. Masa iya? Tapi sebelum kita mulai videonya, boleh dong subscribe dulu channel gue. Karena kemarin tuh gue ngecek, yang nonton video gue ternyata 92% ya belum subscribe. Jadi boleh dong ya subscribe dulu, gratis kok. Dan ya udah, gak usah pakai lama, langsung kita mulai aja videonya. Berhubung nilai jual utama dari Xiaomi 13T ini adalah kameranya, gue bakal cerita mulai dari kameranya dulu. Tapi gue mau disclaimer ya, kalau handphone ini tuh gue beli sendiri dan gue gak terima bayaran dari pihak manapun selain dari AdSense. Jadi Xiaomi 13T ini punya setup triple kamera dengan lensa utama ini justru mengalami penurunan resolusi, yaitu ada di 50 megapiksel. Tapi biarpun ada penurunan resolusi, kameranya ini udah co-engineered sama Leica yang digadang-gadang sih ini handphone dengan harga termurah yang berani bawa embel-embel Leica. Jujur gue sih agak skeptis awalnya karena kayak yang lo tahu lah, harga kamera Leica itu bisa sampai puluhan juta. Masa sih bisa dipasang di handphone dengan harga 6 jutaan aja? Tapi ternyata ya yang dimaksud itu ya cuman kerjasama aja, bukan bener-bener yang buatan Leica. Kayak Leica itu cuman ngebantu Xiaomi aja buat mensupervisi kameranya, mulai dari coating lensanya sama software atau tuningan warnanya. Sebenarnya sih pengaturan atau settingan kameranya ini terbilang cukup lengkap ya, mulai dari dokumen, video, foto, potret, night mode, panorama, short film, slow motion, sampai mode pro. Di dalam mode pro ini nggak cuma untuk pengambilan foto aja, tapi juga buat pengambilan video juga bisa. Sedangkan untuk kamera depannya, Xiaomi 13T punya resolusi 20 megapiksel dengan settingan yang nggak kalah banyak. Tapi yang paling gua suka ini adalah settingan palm shutter. Jujur, ini ngebantu banget pas mau ambil foto selfie tapi jempol kita agak susah buat meraih tombol shutternya. Tinggal buka dan kepelin tangan aja udah bisa selfie jadinya. Mirip-mirip sih ini fiturnya kayak di Samsung. Sedangkan untuk pengambilan video, yang bagusnya di Xiaomi 13T ini bisa rekam hingga 4K 30 fps dan bisa pindah-pindah lensa. Meskipun perpindahannya nggak begitu smooth, tapi paling nggak nice to have aja lah fitur kayak gini. Oh ya, kamera belakangnya ini juga bisa rekam video 1080p 60 fps dan hasilnya menurut gue cukup stabil. Entah emang mata gue yang kurang awas atau gimana, tapi gue nggak nemuin jitter di ujung-ujung videonya kayak kebanyakan orang bilang. Dan yang sebenarnya gue cukup sayangkan itu untuk kamera depannya cuman bisa rekam video 1080p 30 fps. Padahal di Xiaomi 12T itu masih bisa di 60 fps. Oh ya, sama satu lagi untuk isu kamera berembun itu sekali lagi gue nggak nemuin ya. Gue sampai ngobrol sama Fendi dari YouTuber Cupu perihal kamera berembun ini. Dia itu ngetesnya sampai kondisi handphonenya itu bener-bener panas ya dan langsung dipakai rekam di bawah AC. Tapi yang jadi pertanyaannya, siapa sih yang iseng dalam keseharian mau ngelakuin itu? Kayak kurang kerjaan aja menurut gue. Fendi pun gue yakin ngelakuin itu ya cuman buat kebutuhan video aja. Kalau keseharian sih nggak bakal kayak gitu juga. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Xiaomi 13T. Ini gue ngerekam di resolusinya yang paling mentok itu ada di 1080p 30 fps. Dan itu yang menurut gue agak cukup disayangkan karena di Xiaomi 12T dia bisa di 1080 60 fps. Kalau gue di depan lampu langsung seperti ini hasilnya, mukanya agak kelihatan kemerahan kayak gitu ya. Jadi ya memang seperti ini jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 cm. Dan ini juga audionya seperti yang bisa lo dengar sekarang. Gue berusaha coba untuk jalan kayak gini ya. Apakah dia goyang atau enggak, lo yang bisa ngeliat. Tuh kalau misalkan gue, ini kan ada jendela ya, ini HDR menurut gue udah oke lah ya untuk Xiaomi ini. Tapi kalau misalkan gue menghadap ke arah cahaya seperti ini, muka gue jadi kelihatan merah banget nih di Xiaomi 13T.
Kayak di video gue sebelumnya, Xiaomi 13T ini menggunakan MediaTek Dimensity 8200 Ultra yang pada kenyataannya ini masih sama konfigurasinya kayak Dimensity 8100 Ultra. Cuman beda di konfigurasinya aja dan sedikit naikin clock speednya. Tapi untuk penggunaan harian sih menurut gue nggak ngerasain perbedaan yang beda jauh. Tapi emang yang bikin gue cukup kaget itu adalah stabilisasi chipsetnya. Dimana gue udah melakukan beberapa kali tes CPU throttle, hasilnya itu selalu hijau semua. Meskipun gue ngetesnya itu sampai 60 menit non-stop, bisa dapat stabilisasi di 93%. Untuk RAM, Xiaomi 13T ini cuma punya satu varian RAM aja yang masuk ke Indonesia, yaitu 12GB dengan 256GB storage. RAM-nya ini menggunakan teknologi LPDDR5 dan untuk storage-nya menggunakan UFS 3.1. Kalau ini sebenarnya nggak usah ditanya lagi ya speednya. Untuk buka tutup aplikasi udah kenceng dan loadingnya juga cepat. Sebenarnya yang bikin blunder menurut gue ini ada di skor Antutu benchmarknya yang skornya cuma bisa sampai 800 ribuan poin. Dimana seperti yang kita tahu, Poco F5 yang harganya lebih murah bisa dapat skor Antutu di atas 1 juta poin. Meskipun itu cuma sekedar angka dan pengalaman pakainya juga nggak akan jauh beda, tapi tetap aja buat pemuja Antutu ini bakal gampang banget mendang-mendingin ke Poco F5. Untuk performa main gamenya sendiri ya udah nggak usah ditanya lah ya. Main game Mobile Legends bisa rata kanan tanpa ada kendala sama sekali, bisa jalan smooth di atas 30 fps. Untuk PUBG juga enak, bisa kebuka settingan di 90Hz-nya, dimainin lancar dan gue pun nggak nemuin kendala saat main game ini. Apalagi Xiaomi 13T juga udah punya gyro hardware. Jadi buat lo yang suka main pakai gyro bakal kebantu banget main di Xiaomi 13T. Untuk Genshin Impact sebenarnya emang di kondisi-kondisi tertentu gue masih bisa nemuin frame drop, tapi masih tergolong aman juga. Meskipun untuk suhunya itu agak anget. Oh ya, sebenarnya untuk suhu ini gue pengen nanya deh sama lo, yang masuk dalam kriteria panas itu sekitaran berapa derajat sih? Karena beberapa kali gue nonton video tech reviewer itu bilang kalau udah 41 derajat ke atas itu udah panas hitungannya. Tapi gue pribadi sendiri dengan suhu segitu masih nyaman aja pegang handphonenya. Nah, berhubung gue pakai handphone ini lebih sering dipakai buat chatting atau browsing, hal yang berasa improve itu ada di mesin getarnya. Ini feel getarannya itu beda dari Xiaomi 12T. Di Xiaomi 13T ini, Xiaomi menyematkan sebuah mesin getar yang mereka kasih nama adalah X Linear Motor. Feel getarannya itu berasa padat dan gak bleber kemana-mana. Dan di kondisi tertentu, mesin getarnya itu kayak punya sensasi 3D gitu. Gak cuman yang getar biasa aja. Jujur sih, ini mesin getarnya berasa naik kelas dibanding Xiaomi 12T. Sekarang kita beralih ke konektivitas. Untuk masalah jaringan ini jelas ya, Xiaomi 13T udah bisa pakai jaringan 5G. Dan gue sempat ngerasain juga konektivitas 5G ini di beberapa daerah di Jakarta pas pakai Xiaomi 13T. Tapi emang sayangnya gue nggak sempet buat foto atau videoin kondisinya pas dapet 5G. Lagi pula koneksi 5G di Jakarta juga masih belum yang cepet-cepet banget. Jadinya masih mirip sama speed dari 4G. Selain itu untuk NFC jelas ya udah ada juga, bisa dipakai buat ngecek saldo e-tol, isi saldo e-tol, bahkan sampai buat bayar-bayar juga bisa ya NFC ini. Untuk Wi-Fi, Xiaomi 13T juga udah pakai Wi-Fi 6 yang secara teori konektivitasnya juga lebih stabil. Tapi sayang karena modem Wi-Fi di rumah gue ini belum Wi-Fi 6, jadi gue belum bisa nunjukin. Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth 5.4 yang lebih cepat dan stabil. Serta yang bikin Mi fans Nora adalah fitur IP68. Sorry to say ya, sebelumnya gue bilang begitu karena mereka tuh kayak yang happy banget gitu. Handphone Xiaomi middle end-nya udah punya fitur IP68. Banyak yang langsung dipakai buat basah-basahan handphonenya, dipakai nyelem juga ada. Ya sebenarnya sih sama ya, waktu zamannya pertama kali gue pakai handphone yang ada IP68-nya itu bawaannya pengen foto-foto di dalam air. Tapi inget juga ya kalau fitur ini tuh bukan yang bakal pasti aman. Jadi lebih baiknya ya bijak-bijak aja pakai fitur ini. Nanti giliran ada embun baru deh ngedumel di postingan nyala-nyalahin Xiaomi. Kalau kita ngomongin soal layar, sebenarnya ada beberapa peningkatan dari Xiaomi 12T kayak refresh rate yang sampai 144Hz atau kecerahannya sampai 2600 nits. Tapi percaya deh, rasa pakainya itu ya masih sama aja sama Xiaomi 12T. Refresh rate tinggi bakal aktif pas kondisinya dipakai main game aja. Itu pun kalau emang gamenya support. Kecerahan yang 2000 nits juga gitu. Yakin gue kebanyakan orang main handphone itu ya di dalam ruangan ketimbang di outdoor. Tapi meskipun begitu, ini adalah sebuah layar yang bagus menurut gue. Warna yang dihasilkan itu vibrant, khasnya layar AMOLED. Masih enak di mata, pixelnya berasa rapet dan yang jelas enak lah dilihatnya.
Sekarang kita beralih ke sektor baterainya. Lagi-lagi 5000 mAh. Udah wajar banget handphone zaman sekarang itu pakai kapasitas baterai segini. Performanya juga cukup baik. Gue bisa pakai seharian tanpa takut kehabisan baterai di tengah hari. Karena tuh emang gue pakainya lebih sering buat dijadiin sarana buat hiburan aja. Buat TikTokan, nonton temen-temen review yang lain di YouTube. Paling yang agak boros itu pas kondisinya gue jadiin Maps pakai jaringan selular aja. Selebihnya sih masih aman. Untuk chargernya yang 67 watt sejujurnya gue agak kecewa karena Xiaomi 12T itu ngasih charger 120 watt. Tapi kalau dipikir-pikir 67 watt itu justru bikin umur baterai makin panjang karena nggak digeber arus listrik yang gede terus-terusan. Well, kesimpulan gue buat handphone ini adalah handphone yang bagus menurut gue. Tapi gue nggak yang sesemangat itu buat pakai handphone ini. Karena ya pengalaman pakainya itu masih cenderung sama kayak Xiaomi 12T. Meskipun desainnya agak beda, tapi feel di genggamannya itu ya masih sama aja. Ukuran layarnya masih sama, materialnya sama, prosesor beda clock speednya doang. Intinya ini masih sama semua. Mungkin ini lebih cocok dikasih nama Xiaomi 12T Plus kayaknya dibanding Xiaomi 13T. Ini no offense ya, tapi emang begitu yang gue rasain. Untuk kameranya sejauh yang gue pakai ya emang bagus sih, emang mencerminkan sebuah Leica, tapi kayaknya bukan buat semua orang. Tapi ini semua pendapat pribadi gue ya, jadi kalau emang nggak cocok sama lo ya silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Nah, jadi begitu ya Xiaomi 13T. Gimana menurut lo? Sebagus itu nggak sih handphone yang satu ini? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Xiaomi 13T. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.